buat ininya gitu ya, poin-poin pentingnya. Jadi paham gitu ya. Jadi target pertemuan kita adalah pertemuan hari ini ya adalah kita berusaha mengetahui, tahu dalil gitu ya, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala itu adalah punya sifat ar-Rabb. Rob. Itu apa Rob? Nah, jadi harus teman-teman. Jadi minimal poin-poin penting ya yang akan disampaikan ini adalah sahabat-sahabat semua paham gitu ya. Apa sih arti Rob? Apa dalilnya? Nah, ini gampang sebetulnya. Apa maknanya? Apa implementasinya dalam kehidupan sehari-hari ya terhadap makna Allah itu Maha Pencipta, Pengatur dan Penguasa. Ya ini saya semua ya. Dan itu diharapkan tadi kita ada catatan minimal catatan 4 ini ya, 4 itu 4 kalimat aja. Arti Rob adalah dalilnya, maknanya, implementasinya. Nah itu berarti kalau teman-teman minimal 4 menguasai 4 aspek ini, nah itu ya, itu 50%-nya paham. Karena dengan kita paham, ya ada harapan untuk bisa diamalkan. Karena tahapan belajar itu kan catat ya teman-teman. Hafalkan. Nah gitu ya. Jadi setelah dicatat, dihafalkan, diulang-ulang, direview. Oh kemarin materi tauhid membahas ini. Apa sih esensinya? Oh saya berarti apa yang bisa saya amalkan? Ada tafakur gitu. Jadi ilmu saya semua yang akan berbuah jadi amal adalah ilmu yang ditafakuri. Kan kita udah dewasa semua, betul lah. Jadi teman-teman harus ada tafakur. Kalau ilmu nggak pernah ditafakuri, nggak akan ada amal, nggak akan ada dampaknya gitu. Jadi harus ada waktu tafakur. Kemarin saya membahas roh. Kemarin saya membahas tauhid ya. Tauhid tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ya. Kemarin juga membahas ibadah. Apa yang bisa saya amalkan? Nah, gitu ya. Jadi sama-sama harus berpikir ya sama-sama kan udah dewasa. Harus diajak berpikir. Nah, apa yang bisa saya amalkan dari ilmu yang sudah kita pelajari? Nah, ini ya, teman-teman. Nah, diharapkan ya dengan belajar ini bukan hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri atau bahkan nggak masuk karena kitanya menutup. Nah, mudah-mudahan nggak ya. Nah, makanya tadi dicatat, nah, dibaca, dicatat, ya. Kemudian diulang-ulang, ditafakuri. Nah, kalau ditafakuri, nah saya udah melakukan ini belum ya? Oh, astagfirullahaladzim. Kalau belum berarti istighfar. Kalau sudah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, istiqomahkan. Semua materi-materi ilmu syar'i ya, teman-teman. Harus ada tafakur. Ciri orang yang nggak pernah tafakur itu nggak ada perubahan. Jadi kalau teman-teman monoton, udah kuliah misalnya, udah di STAI, udah di PPM gitu, nggak ada perubahan, itu berarti teman-teman nggak pernah mikir itu namanya. Karena orang yang nggak mikir itu nggak akan ada perubahan. Ya, jadi kalau orang yang berpikir pasti ada perubahan. Kenapa saya harus gini? IPK saya kenapa harus hanya 3? Biasa semester depan harus 3,5. Berarti kan mikir tuh. Harus setelah mikir ada, nah gitu. Kenapa Rasul misalnya berkhulafat di gua Hiro? Karena bertafakur. Oh, umatku kayak gini. Kenapa menyembah patung? Apa sih? Ya. Jadi kenapa ada orang yang menyembah patung kok terus menyembah patung? Pernah nggak berpikir bahwa patung itu nggak punya kekuatan apa-apa? Seperti Sukmawati ya. Kenapa masuk agama Hindu? Kenapa harus menyembah patung? Ini sama seperti umatnya Nabi Ibrahim, betul nggak? Namrud kan gitu ya. Nggak mau tafakur dan ketika tafakur nggak mau ngambil kebenaran. Nah ya. Jadi penting bagi kita teman-teman harus ada karena kita diberikan kelebihan oleh Allah itu akal. Nah dengan akal ini kita sebetulnya gitu ya. Akal ini bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk dipandu oleh wahyu tadi ya. Jadi yang utama itu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tafakur ini adalah bagian daripada menguatkan tadi ya. Ijma qiyas itu kan bagian daripada penguat daripada apa namanya Al-Quran dan As-Sunnah. Nah ini diantaranya. Jadi mudah-mudahan saya semua harus ya kita sudah dewasa ya, bukan gede wadah sangu ya, dewasa gitu ya, sudah besar harus ada waktu untuk tafakur. Jadi, kalau ada tafakur, nanti teman-teman ada perubahan. Masa saya ibadah saya gini-gini aja harus berubah dong. Udah bertambah usia itu bertambah dekat dengan Allah, bukan bertambah jauh kan gitu ya. Harus ya teman-teman, harus ada tafakur. Kapan saya nikah? Nggak pernah mikir ingin nikah, nggak akan nikah semuanya juga. Saya harus nikah, saya harus dekat dengan Allah, saya harus dicintai oleh Allah, saya harus jadi ada gitu. Seperti orang yang banyak berpikir, orang yang berpikir besar akan menjadi orang besar.
Ana inda dzonni abdi bi. Aku sesuai persangkaan hambaku. Ya. Ana inda dzonni abdi bi. Nah, sehingga orang-orang ateis mengatakan kalau kita berpikir besar maka alam semesta merespons. Itu ateis namanya kayak gitu. Kalau kita enggak, kalau kita berpikir besar, Allah itu akan tadi ya. Allah yang memberikan kekuatan itu bukan kita. Tapi kita yang harus diberikan tadi pemikiran yang besar tadi. Lihatlah orang-orang yang berhasil, pasti berpikirnya adalah berpikir besar. Saya punya buku ya teman-teman, berpikir besar. Nah itu luar biasa itu kalau kita punya pemikiran yang besar, pasti akan menjadi orang yang besar. Maksudnya orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah mudah-mudahan kita belajar tauhid teman-teman. Ingat Allah itu maha besar. Allah itu maha besar, Allahu Akbar. Bayangkan, setiap sholat kita baca Allahu Akbar, Allah maha besar. Besarnya Allah kayak apa? Jangan dibayangkan besarnya Allah. Lihat saja besarnya alam semesta. Alam semesta itu besar sekali. Ya. Yang besarnya adalah yang nggak pernah terpikir oleh kita. Ya, jumlah galaksi ada 2 triliun galaksi yang baru ketahui. Ya. Satu galaksinya sampai 400 miliar bintang. Satu bintangnya itu sekitar beberapa planet. Ya. Jadi buminya debunya alam semesta. Masya Allah. Itu Allah besar. Allah maha besar. Berarti kita apa? Nah, jadikan kita orang-orang yang besar. Nah, berpikir besar. Kalau kita bisa berpikir besar, nah insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membesarkan kedudukan kita di sisinya. Amin ya Allah Rabbil Alamin. Ya berikutnya silakan. Ini Muhammad mana tadi? Mana Muhammad tadi? Muhammad siapa? Yang presentasi ya silakan. Yang Muhammad Ramdan ya. Berapa orang Muhammad Ramdan yang akan presentasi hari ini? Siapa saja? 5 orang Ustadz. Muhammad Nazar, Imul Jam Kamil, Rizik, Rangga. Oh ya alhamdulillah. Maka silakan ya. Dilanjutkan ya. Maka silakan. Assalamualaikum. Maka berikutnya. Bentar Ustadz, moderatornya belum ada. Ya sambil nunggu ya sedikit. Jadi teman-teman ini ya. Jadi tugas kelompok ya. Yang pertama adalah membuat makalah dalam bentuk Word ini ya. Jadi sehari sebelumnya diharapkan sudah ngirim ke saya filenya itu. Gitu ya. Jadi pastikan semua yang akan presentasi yang mulai pekan depan ya. Jadi diharapkan 2 buat itu. Satu adalah bentuk Word, yang kedua adalah PowerPoint. Ya. Yang kedua adalah membuat semacam video pendek gitu ya, berdurasi 5 menit tentang implementasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya diskusilah misal gitu ya. Nanti dari 5 orang itu ngobrol misal gitu. Apa sih yang dimaksud dengan Rob? Apa maknanya? Jadi sambil komunikasi gitu ya. Apa sih aplikasi dalam kehidupan sehari-hari? Jadi diharapkan 5 orang, kalau 5 orang tadi adalah bisa kan teman-teman ya ngobrol gitu ya, diskusi kan bisa potong-potong gitu ya. Nah dibuat dirangkai gitu ya. Nah jadilah ketika di awal itu ada pengantar dulu di awal dengan makanya kan file ini sudah saya share kemarin ya. Nah jadi diharapkan gitu ya, jadi 5 orang itu aktif ya. Dari materi yang akan disampaikan itu minimal di awal direview dulu gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan ngobrol gitu, diskusi. Kalau akad bisa pakai ini ya, pakai masker. Nah itu bisa gitu, atau ada suaranya. Nah itu ya teman-teman. Jadi kurang maksimal 5 menit lah gitu. Ini mulai pekan depan ya. Nah, kan banyak orang tuh 5 orang berbagi aja tugasnya masing-masing ya. Nah jadi diharapkan gitu ya. Karena kita sudah PPM kader, kan sudah STAI ya. Materi-materinya kan sudah disampaikan di STAI gitu. Nah, jadi kita di sini mah PPM kader udah aplikasi karena sudah pinter insya Allah. Nah, maka kita materinya lebih diaplikatifkan gitu ya, teman-teman. Makanya ada video pendek nih. Ya di Renbang minta gitu. Dibuatkan video pendek. Nah, jadi video pendek yang sifatnya kan teman-teman suka ya, mengkat-kat video kan. Ya, video ini disambungkan gitu. Anak saya kelas 6 juga udah biasa tuh ya. Ada video ada ini rekam ini disambungkan dengan ini kan. Tugas anak SD itu kelas 6 itu Masya Allah bisa membuat rangkai. Kalau SMP DT udah buat program itu ya. Anak saya Hasna.
Video SMP DT kelas 3 itu udah buat program ya, membuat macam tayangan gitu ya, dengan berbagai macam ini variasi. Apalagi mahasiswa mahasiswa lebih pinter biasanya gitu. Nah, buatin waktu gampang ya. Ini ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan nih mulai pekan depan nih ya. Jadi diharapkan materinya jadi sehari sebelumnya itu sudah dikirim ke saya. Jadi saya bisa pelajari dulu dua materi ya. Jadi Word dan PDF dan PPT. Nah gitu ya. Dan buat materi video singkat. Nanti tentukan nih kan sekarang ada 11 kelompok ya, berarti 10 kelompok lagi nih. Nah, ya berarti 10 kelompok dari sekarang siapa nih materi sudah dibagikan ya. Jadi jangan sampai pas pelaksanaan baru dari sekarang sudah mulai dibuat gitu. Sehingga nanti pas pelaksanaan sudah tinggal sampaikan aja. Jadi ketika video singkat ya tentang misalnya diskusi gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan ngobrol gitu ya, diskusi, nanya ya, biar ini kan rekaman ini nanya gitu ya, kemudian dilanjutkan oleh yang keduanya, dilanjutkan. Jadi setiap orang 5 orang itu ya, dari 5 orang itu pasti kan ngomong semua gitu ya teman, pengertian itu kan gitu ya, muter gitu ya teman-teman ya. Ya, jadi diharapkan kalau ada 4-5 orang tadi ini kan pas tuh materi apa, pengertian apa, dalil, maknanya apa, implementasinya ya, diskusi. Jadi diharapkan 5 orang itu dalam video itu pastikan ngobrol apa, menyampaikan semua gitu ya. Jadi kita latihan juga komunikasi ya teman-teman ya. Kan kita calon dai gitu ya. Apalagi kader kan berarti harus menyampaikan, kalau Ikhwan berarti harus bisa ceramah, tausiah, minimal kultum lah gitu ya. Masing-masing kalau 5 menit kan berarti satu orang hanya 1 menit ngomong ya kan, kan satu orang hanya 1 menit itu nggak 1 menit waktu sedikit banget ya. Nah, jadi minimal apa sih dalil, misalnya dalil tentang Allah itu Rob, gampang, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rasulullah SAW, bukan gampang betul nggak ya, hanya sebentar ya. Apa dalil kita harus beribadah kepada Allah, nah, kan banyak ya, banyak Al-Quran yang paling pendek ya, ayyuhalladzina amanu ya, dan sebagainya. Nah, itu yang cari aja yang pendek-pendek, banyak ya teman-teman itu ya. Jadi diharapkan tadi setiap kelompok, nah itu adalah tugas kelompok itu ada 3, ingat ya, ada 3. Satu, membuat makalah dan PPT, dan harus distorkan sehari sebelumnya ya, atau malam lah, kalaupun kan sekarang pagi tuh gitu ya. Jadi malamnya Mbak Daisa udah distorkan ke saya gitu ya. Nanti silakan nomor telepon saya bisa didapat ya dari Lina ya, link nanti bagikan ya. Nah gitu ya. Nah diharapkan kemudian baru sehingga nanti besok tadi ya, nah sebelum materi tadi, nah bisa ditayangkan videonya dulu ya. Jadi gambaran materi itu sudah tergambar gitu dari diskusi singkat teman-teman ya. Nah, diskusi singkat apa sih implementasi tauhid apa namanya, tauhid rububiyah ya, apa sih makna dari Rob ya, apa implementasinya. Nah itu ya teman-teman. Nah ini mudah-mudahan mulai pekan depan ini ya. Nah pekan sekarang mas sesuaikan aja yang sudah disiapkan sekarang. Silahkan Ramadan lanjutkan. Muhammad Azhar bisa dimulai. Bentar Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ingin mengambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Suherman serta rekan-rekan santri yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti PPM pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, hingga sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Sebelumnya perkenalkan, saya Najar sebagai moderator beserta anggota kelompok saya yaitu Kang Muhammad Ramdan Maulana, kedua Kang Muhammad Rizik, tiga Kang Rangga Iyasa Sugara, dan yang keempat Kang Yiyi Muljam Kamil. Adapun topik yang akan kita presentasikan pada pertemuan kali ini yaitu Allah Maha Pencipta, mengatur, dan menguasai. Saya selaku moderator akan membacakan rangkaian acara pada kali ini diantaranya 1. Pembukaan, 2. Penyampaian presentasi, 3. Sesi tanya jawab, 4. Penutup, 5. Tambahan materi dari Ustadz Suherman. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua adalah penyampaian materi presentasi oleh Kang Rizik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mangga Kang Rizik. Ya, halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Suherman yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa mempresentasikan materi pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian dari Rob. Mana Rob secara bahasa? Ibnu Faris rahimahullah berkata, kata Rob menunjukkan beberapa arti pokok yaitu memperbaiki dan mengurus sesuatu. Maka Rob berarti yang menguasai, menciptakan dan memiliki juga berarti zat yang memperbaiki, mengurus sesuatu. Sementara Ibnu Atsir rahimahullah menyatakan, kata Rob secara bahasa diartikan pemilik, penguasa, pengatur, pembina, pengurus dan pemberi nikmat. Kata ini tidak boleh digunakan dengan tanpa digandengkan dengan kata yang lain kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Dan kalau digunakan untuk selainnya maka diiringi dengan kata yang lain. Jadi contohnya seperti ini. Kalimat Rob bisa diartikan secara mutlak kepada Allah jika kalimat tersebut berbentuk ma'rifat. Contohnya ar-robu. Nah, kalimat tersebut ma'rifat, maka otomatis maknanya sudah tertuju pada Allah karena kalimat tersebut ma'rifat. Yang kedua, makna kalimat Rob bisa diartikan secara mutlak ketika kalimat tersebut diidopatkan kepada kalimat yang lain. Contohnya seperti Robbul Alamin atau Robbun Nas. Dari kalimat tersebut maknanya tertuju kepada Allah karena diidopatkan kepada An-Nas, yaitu jadi Robbun Nas, maka makna tersebut tertuju kepada Allah. Adapun ketika diidopatkan kepada kalimat yang lain, contohnya seperti Robbuzar atau Robbul Farsi, maka maknanya tidak tertuju kepada Allah, melainkan pada pemilik rumah atau pada pemilik kuda. Slide selanjutnya Kang Nazar.
Penjabaran makna nama Allah Ar-Rob. Rob adalah murabi yang maha memelihara dan mengurus seluruh makhluknya dengan mengatur urusan dan melimpahkan berbagai macam nikmat kepada mereka. Maka Rob adalah yang maha pencipta sekaligus penguasa dan pengatur alam semesta beserta isinya. Makna Rob adalah yang memiliki sifat rububiyah terhadap seluruh makhluknya dalam hal menciptakan, menguasai, berbuat sekehendaknya dan mengatur mereka. Nama Allah Azza wa Jalla yang mulia ini termasuk nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung beberapa arti, bukan hanya satu arti. Bahkan nama ini jika disebutkan sendiri tanpa nama Allah Azza wa Jalla lain, Allah Jalaluhu lainnya, kandungannya mencakup semua nama Allah yang maha indah dan sifatnya yang maha sempurna. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih Kang Nazar. Ya, terima kasih kepada Kang Rijik yang telah menyampaikan presentasinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Yiyi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selanjutnya Kang Nazar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, saya izin join bareng Muhammad Rijik dikarenakan handphone saya terkendala lowbat. Yang terhormat Bapak Ustadz Suherman Ar-Roji dan yang saya segani kawan-kawan seperjuangan serta seangkatan, izinkan saya menjabarkan materi tentang pembagian sifat rububiyah Allah. Poin yang pertama, rububiyah umum. Rububiyah umum adalah yang mencakup semua makhluk, baik taat maupun yang selalu berbuat maksiat, yang beriman maupun kafir, yang berbahagia maupun celaka, yang mendapat petunjuk maupun yang sesat. Rububiyah ini berarti menciptakan, memberi rezeki, mengatur, melimpah, berbagai macam nikmat, memberi dan menghalangi, meninggikan dan merendahkan, menghidupkan dan mematikan, memberi kekuasaan dan menghilangkannya, melapangkan dan menyempitkan, melapangkan semua penderitaan, menolong orang yang kesusahan, dan memenuhi permohonan orang-orang yang ditimpa kesulitan. Jelaskan. 2. Rububiyah secara khusus. Bagi para kekasih dan orang-orang yang dicintainya, yaitu dengan menjaga dan memberi taufik kepada mereka untuk beriman dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta melimpahkan kepada mereka ilmu ma'rifatullah dalam arti mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan memberi taufik kepada mereka untuk selalu kembali atau bertobat kepadanya, mengeluarkan mereka dari berbagai macam kegelapan atau kesesatan menuju cahaya benderang yaitu petunjuknya, dan memudahkan mereka untuk melakukan semua kebaikan serta menjaga mereka dari semua keburukan. Di sini Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah berkata, rububiyah yang bersifat lebih khusus dari itu bermakna penjagaannya terhadap hamba-hambanya yang soleh dengan memperbaiki hati, jiwa, dan akhlak mereka. Inilah rahasia mengapa mayoritas doa yang diucapkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh yang disebutkan dalam Al-Quran selalu diawali dengan nama Rob, misalnya wahai Rob kami atau wahai Robku, karena mereka sangat mengharapkan makna yang khusus dari sifat rububiyah ini, sehingga isi doa mereka pun tidak terhalangi
tidak Tidak lepas dari tidak lepas dari makna yang dijelaskan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya baca dan saya sampaikan. Oke. Terima kasih Kang Muhammad Najar selaku moderator. Ya, terima kasih kepada Kang Gigi yang telah menyampaikan presentasinya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Manfaat mengimani nama Rob. Mengimani rububiyah Allah Azza wa Jalla akan menumbuhkan dalam diri seorang muslim keikhlasan dalam beribadah kepadanya dan ketundukan yang seutuhnya di hadapannya. Hal ini disebabkan keimanan terhadap rububiyah Allah Jalaluhu mengandung konsekuensi penetapan uluhiyah atau penghambaan diri dengan ikhlas dalam ibadah bagi Allah Azza wa Jalla. Dalil mengenai Rob. Dasar penetapan nama Allah Azza wa Jalla yang Maha Indah ini disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya dalam firman Allah Azza wa Jalla, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Surat Al-An'am ayat 162. Dan dalam firman-Nya, Qul aghairallah abagi Robban wa huwa Rabbu kulli syai'in. Katakanlah, apa aku akan mencari Rob selain Allah, padahal Dia adalah Rob bagi segala sesuatu. Untuk penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Muhammad Ramdan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan makna kata Rabb menurut para ahli. Menurut Ibnu Katsir berkata, Al-Robba adalah pemilik, penguasa, dan pengendali. Menurut bahasa, kata Rob ditunjukkan kepada Tuan dan kepada yang berbuat untuk perbaikan. Semuanya itu benar bagi Allah Ta'ala. Kata Ar-Rob tidak digunakan untuk selain dari Allah, kecuali jika disambung dengan kata lain setelahnya, misalnya Rabbud Dari, pemilik rumah. Kata Rob menunjukkan beberapa arti pokok. Yang pertama, memperbaiki dan mengurus sesuatu. Maka Ar-Rob berarti yang menguasai, menciptakan dan memiliki, juga berarti yang memperbaiki atau mengurus sesuatu. Kang Najar. Kemudian bagian D, mengimplementasikan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak merasa hebat, sombong atau takabur, karena kita tidak ada apa-apanya, melainkan semua hanya milik Allah. Terus mensyukuri segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti napas, anggota tubuh, makanan, dan hal lainnya. Di sini kita wajib mensyukuri segala pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya hanyalah pemberian dari Allah. Terus yang ketiga, yakin bahwa segala yang ada di dunia terjadi karena Allah. Yang keempat, yakin bahwa hanya Allah yang mampu membolak-balikan hati manusia. Terus yang kelima,
melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, atau bisa disebut dengan taat kepada Allah. Mungkin cukup sekian, Kang Najar. Ya, terima kasih kepada Kang Muhammad Ramdan. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaan dibuka untuk 3 orang terlebih dahulu. Mangga Teh Nevia Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Nevia Novita izin bertanya. Apa perbedaan Allah, Rob, dan Ilah? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya siapa? Mangga kepada Kang Rizik, Kang Gigi, atau Kang Ramdan. Ada yang ingin menjawab pertanyaan tadi? Mungkin ada di antara kawan-kawan yang ingin menjawab serta membantu menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh dari Nevia Novita. Dipersilahkan. Karena kami sendiri jujur tidak bisa menjawab dari pertanyaan tersebut. Silakan jika ada kawan-kawan yang ingin membantu menjawab pertanyaan Nevia Novita tadi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi boleh diulangi pertanyaannya? Perbedaan antara Allah, Ilah, dan Rob ya? Iya, Ya. seperti itu tuh. Sedangkan pengetahuan saya kalau Allah itu nama Allah yang mencakup semua nama gitu. Jadi udah termasuk Rob dan Ilah. Tapi kalau Ilah itu artinya sembahan, sedangkan Rob itu artinya penguasa. Seperti itu. Terima kasih teh. Barangkali dari teman-teman yang lainnya ada yang ingin menambahkan atau kembali mempertanyakan perihal yang lain. Bismillah. Izin menambahkan, Mangga teh. saya Nada Nafisa. Menurut sepengetahuan saya, Ilah itu tiap sesuatu yang disembah. Jadi berhala itu termasuk ilah. Terus kemudian Allah itu sesuatu pencipta seluruh alam, langit dan bumi dan segala isinya. Kalau Rob tadi yang udah dijelasin itu pemilik, penguasa, pengatur atau pemberi nikmat. Gitu mungkin. Terima kasih teh. Jelas tidak? Jelas. Terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup acara ini. Gimana kawan-kawan? Cukup aja. Ya, Saudara Najar, mungkin bisa diambil kesimpulan terlebih dahulu. oh ya. Kesimpulannya adalah, jadi Rob adalah yang memiliki sifat rububiyah terhadap seluruh makhluknya dalam hal menciptakan, menguasai, berbuat sekehendaknya, dan mengatur mereka. Nama Allah Azza wa Jalla yang mulia ini termasuk nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung beberapa arti, bukan hanya satu arti. Bahkan nama ini jika disebutkan sendirian tanpa nama Allah Jalaluhu lainnya, kandungannya mencakup semua nama Allah yang maha indah dan sifatnya yang maha sempurna. Yang kedua, mengimplementasikan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tidak merasa hebat, sombong, atau takabur. 2. Mensyukuri segala pemberian Allah seperti napas, anggota tubuh, makanan, dan hal lainnya. 3. Yakin bahwa segala yang ada di dunia ini terjadi karena Allah. 4. Yakin bahwa hanya Allah yang mampu membolak-balikan hati manusia. Yang kelima, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya serta teman-teman yang mengikuti PPM pada kali ini. Dengan harapan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ustaz Herman untuk menyampaikan materi tambahan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabat iman dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barusan tadi saya sudah menyimak pemaparan berkenaan dengan makna Rob. Sedikit ya tambahan tadi mereview yang barusan disampaikan. Jadi sahabat iman dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, ini yang tadi disampaikan ya. Jadi menurut Ibnu Faris, Rob tadi adalah menunjukkan beberapa pokok. Yang pertama adalah memperbaiki, mengurus sesuatu. Nah, makna Rob itu adalah menguasai, menciptakan, memiliki, juga berarti memperbaiki. Nah, di sini Abdurrahman As-Sa'di berkata ya, jadi rububiyah yang bersifat lebih khusus dari makna penjagaan terhadap hamba-hamba yang saleh dengan memperbaiki hati, jiwa, dan akhlak. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya adalah yang memperbaiki tadi ya teman-teman, yang mengurus segala sesuatu, yang menguasai kita, yang menciptakan kita. Maka di pertemuan yang lalu sudah kita bahas sebetulnya. Jadi makna rububiyah secara umum itu ada 3 ya. Satu adalah Al-Khaliq, 2 Ar-Razik, 3 Al-Mudabbir ya. Jadi dari sekian banyak definisi tadi ya. Jadi sebetulnya cakupannya ada 3 ya. Jadi rububiyah itu punya 3 makna. Satu adalah Allah sebagai Khaliq tadi. Khaliq itu adalah teman-teman pencipta. Jadi kita harus meyakini tadi Allahu khaliqu kulli syai. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Jadi kita semua yang ada di alam semesta ini kita harus yakin bahwa Allah satu-satunya. Ya. Allah adalah nama yang sangat agung, yang sangat istimewa tadi, yang punya sifat tadi adalah Rob ya. Jadi Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, Khaliq mencipta. Juga Raziq, Ar-Raziq ya. Al-Khaliq pencipta, Ar-Raziq adalah pemberi rezeki, teman. Dan ini harus senantiasa. Nah, makanya di sini maknanya adalah diartikan juga dengan pengurus dan pemberi nikmat ya. Jadi menurut Ibnu Athir di sini adalah pengurus dan pemberi rezeki, ini adalah Ar-Raziq. Kemudian Al-Mudabbir yang ketiga ya. Pemilik, penguasa, pengatur, dan pembina ya. Ini adalah Al-Mudabbir. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memperbaiki kita, yang mengurus seluruh kehidupan kita. Ya, jadi dari sekian makna yang banyak yang disampaikan tadi, Pak, itu cakupannya hanya 3 sebetulnya, teman. Kesimpulannya gitu ya. Satu apa tadi? Allah sebagai Al-Khaliq adalah pencipta. Yang kedua adalah Ar-Raziq, Maha pemberi rezeki. Tadi ya di sini disebutkan adalah Maha pengurus, pemberi nikmat, pemberi rezeki. Kemudian yang ketiganya adalah Al-Mudabbir. Al-Mudabbir itu adalah pemilik, penguasa, pengatur, pembina yang memperbaiki dan mengurus segala sesuatu. Maka menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di ya menyebutkan bahwa rububiyah ini bersifat lebih khusus dari makna penjagaan terhadap hamba-hamba yang soleh. Dengan memperbaiki hati, jiwa, dan akhlak mereka. Maka salah semua, inilah rahasia mengapa ya mayoritas doa yang diucapkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, yang disebutkan Al-Quran selalu diawali dengan Rob tadi ya. Nah, maka sini kita coba ya hafalkan ya teman-teman doa-doa yang memang selalu diawali dari ini ya. Misalnya ini ya teman-teman. Doa yang sangat familiar gitu ya. Doa yang kita sudah hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
benar, ya Allah yang menciptakan alam semesta, yang memberi rizki, yang mengatur, gitu ya, yang memiliki, yang menguasai, ya, seluruh alam semesta. Atina, ya, anugerahkanlah pada kami di dunia hasanah, wa fil akhirati, dan akhirat hasanah, wa qina azabannar. Ini doa yang sangat lengkap, teman-teman, ya. Nah, di sini doa sangat lengkap. Dan insya Allah kita sudah hafal semua, gitu ya. Nah, maka sering kita baca nih, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya. Apa itu hasanah? Coba ada yang tahu hasanah itu apa, teman-teman? Kebaikan. Nah, hasanah dunia, contohnya apa misalnya? Hasanah dunia. Contoh hasanah dunia. Sedekah. Nah, bisa sedekah. Ya. Jadi teman-teman, ketika kita diberikan kesempatan untuk bisa sedekah, itu rezeki dari Allah. Coba apalagi hasanah dunia. Silpa ini. Silpa. Assalamualaikum Silpa. Ya, Ustaz. Ya, hasanah dunia itu apa, Silpa? Kan sering doa, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa itu hasanah dunia? Yang terpikir, weh. Kan suka minta tuh. Apa coba menurut Silpa? Apa kira-kira Silpa? Sebutkan aja, bebas. Ini nggak usah terikat dengan teori. Apa kira-kira? Sebutkan ya satu. Kan banyak ya. Mana tadi Silpa? Mana tadi hilang? Nggak ada ya. Nah, Hanun aja lah, Hanun. Hanun apa, Nun? Kenikmatan beribadah, kesehatan, dan lainnya. Nah, itu bagus. Jadi teman-teman, sehat itu adalah hasanah. Nikmat dalam beribadah itu hasanah. Jadi hasanah dunia nih ya. Coba Ikhwan nih. Coba mana nih? Iqbal. Apa Iqbal? Hasanah dunia Iqbal. Ya, Ustaz. Bilangnya kita sebutkan tadi ya. Ya, mendapatkan rezeki yang cukup, mendapatkan ilmu, dan juga mendapatkan kesehatan. Kesehatan tadi udah. Udah tadi kesehatan. Ya, seperti itu, rezeki yang cukup. Ya. Jadi teman-teman, hasanah dunia itu ya satu ya. Kita diberikan nikmat iman dan Islam. Itu hasanah dunia. Jadi kita disebutkan bisa, alhamdulillah ya Allah, saya bisa nikmat ibadah. Karena ada orang yang nggak bisa diberikan nikmat. Alhamdulillah ya Allah, kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Teman-teman ikut PPM, ini kan nikmat bukan? Ini kan nikmat ya. Nah, alhamdulillah ya Allah, saya bisa diberikan ilmu. Coba pagi-pagi kita dipaksa belajar, gitu, walaupun ada sebagiannya termasuk ada yang belum semangat gitu ya, harus ditingkatkan semangatnya. Nah, tapi ini kan bagian daripada dipaksa untuk belajar. Alhamdulillah, ini nikmat. Ya, kita diberikan iman Islam, kita diberikan kesempatan belajar, kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, ya. Kita diberikan apa lagi? Nanti pasangan yang soleh-solehah itu hasanah dunia itu, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rizki kepada kita, ya. Mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, kita berbicara, anggota tubuh kita lengkap. Ini adalah hasanah yang harus kita, ya. Apalagi hasanah dunia tadi, kita bisa nanti kalau udah teman-teman kuliah gitu ya, kerja, ya kan, nanti dapat jodoh yang soleh-solehah, punya anak soleh dan solehah, kan gitu ya. Kemudian diberikan rumah yang berkah, lingkungannya teman-teman yang soleh dan baik semua, ya kan. Kemudian diberikan perbendaharaan yang berkah, mobil, kendaraan yang lain yang bisa digunakan untuk dakwah. Nah, kemudian apa? Mati husnul khotimah. Nah, itu jadi ketika misalnya tadi ya, teman-teman membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah yang maha mencipta, maha memberi rezeki, maha mengatur, memiliki, menguasai, pemelihara alam semesta. Ya, berilah saya dunia hasanah, akhirat hasanah.
Apa akhirat hasanah? Coba apa nih akhirat hasanah? Gazi Muhammad Gazi nih. Coba akhirat hasanah itu apa Gazi? Gazi, Assalamualaikum. Apa itu yang terpikir oleh Gazi? Hasanah akhiratnya apa? Apa Gazi? Langsung masuk surga, Ustaz. Iya. Nah, kita masuk surga kan gitu ya. Itu adalah hasanah akhirat. Kita masuk surga, diselamatkan dari neraka kan gitu ya. Kemudian apa? Selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melewati sirat ya kan gitu ya. Kita ditimbang timbangan amal baiknya berat. Nah, itu kan. Itu hasanah itu. Nah, ini ya teman-teman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah yang menciptakan, yang beri rizki, yang mengatur kan ini. Anugerahkan saya apa? Yaitu apa? Wa qina adzabannar. Bayangkan ya. Jadi kita semua teman-teman ya, doa yang sangat luar biasa itu diawali dengan Rabb. Nah, itu Rabb. Ini. Nah, itu diantaranya. Kemudian ada doa yang berikutnya nih teman-teman. Doa nah ini. Doa agar dianugerahkan ketetapan iman dan Islam. Ini juga diawali ya Rob. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi minta kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, tetapkan gitu ya. Jangan condongkan hati. Nah, sesudah Allah memberikan apa? Hadaitana, hidayah. Wa hab lana, dan anugerahkanlah kepada kami min ladunka, dari sisimu rahmat. Nah, jadi teman-teman, kita jangan sampai hati kita nih condong kepada kesesatan sesudah Allah memberikan petunjuk, ya. Dan anugerahkan apa? Rahmat, masya Allah. Itu diawali dengan apa? Rabbana. Artinya Rabb ini masya Allah punya makna yang sangat luar biasa, yang lengkap semuanya ada dalam Rabb gitu ya. Maka nama Allah yang agung adalah Allah Rabb dan Ar-Rahman gitu ya. Dalam apa namanya buku ini Asmaul Husna itu. Jadi Rabb itu adalah punya tadi ya apa namanya makna yang sangat luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur tadi ya. Nah, maka kita minta kepada ya Allah, jangan sampai nih ketika kita sudah dalam keadaan iman dan Islam ya, tapi condong kepada yang lain. Nah, seringlah teman-teman baca doa ini. Ini doa diantaranya adalah yang sering juga dibaca oleh Rasulullah SAW. Ada tambahan yang ada hadisnya ini ya. Yaitu tambahan hadisnya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musyarrifal qulub syarrif qulubana ala ta'at. Nah, ini mudah-mudahan kita juga hafalkan nih ya. Doa agar tetap dalam iman dan Islam. Baca sama-sama teman-teman. Rabbana la tuzigh qulubana hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah antal wahhab. Nah, ini mudah-mudahan nih. Saya yakin ini sudah hafal semua ya. Nah, sudah hafal semua. Baca lagi ini oleh Putri, ini Putri FK. Nih, Putri coba baca Putri yang tadi, doa yang tadi. Hafal Putri? Perlu dilihatin nggak? Udah hafal ya? Coba baca, kan udah pada hafal. Coba Putri baca. Sudah hafal belum Putri? Assalamualaikum Putri. Putri FK ini. Halo Putri. Putri, hadir kah Putri? Nah, kemana nih Putri? Nah, coba Tiara nih. Tiara, Assalamualaikum Tiara. Tiara. Halo Tiara. Ya, Pak. Iya, coba baca doa yang tadi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini surat apa? Al-Imran. Ayat
Ayat berapa tadi? 8. Ayat 8. 8. Nah, ini teman-teman ya. Nah, tadi ada di surat Ali Imran ayat 8 agar ditetapkan dalam iman dan Islam. Ya. Jadi kita ditetapkan dalam iman dan Islam. Nah, jadi kita minta kepada Allah nih. Ya. Allah itu tadi punya nama-nama tadi ya, nama-nama yang indah. Ya. Jadi Allah punya nama-nama yang indah. Asmaul Husna adalah Rabb di antaranya. Nah, kemudian nah, di antara doa yang berikutnya nih, saya akan mudah-mudahan teman-teman PR ini ya, ini hafalkan. Nah, kemudian ada doa yang lain. Nah, ini doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Juga diawali dari Rob, ya. Jadi Rob ini punya makna yang sangat luar biasa, ya. Sehingga dalam hadis juga di antara terkabulnya doa adalah pernah mendengar ya, ada seseorang yang dalam perjalanan yang jauh gitu ya, pakaiannya maaf ya lusuh, dia berdoa ya Rob, ya Rob, ya Rob gitu. Tapi Allah berfirman bagaimana akan dikabulkan gitu ya? Karena apa? Makanannya haram, pakaiannya haram. Jadi walaupun sudah Rob gitu ya Rob, ya Rob. Artinya kalau kita berdoa teman-teman menggunakan Rob gitu ya, ini adalah punya makna yang mencakup semuanya. Nah, maka ketika berdoa ucapkan Rob. Nah, Rob ini adalah walaupun hanya Rob tadi ya Allah yang tadi ya, yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur semuanya. Nah, kita yakin nih, termasuk juga Robbi zidni ilman, kan kita minta ilmu juga menggunakan Robbi, ya Rob. Artinya Allah yang memelihara kita, yang mengatur, yang memberi rezeki. Maka gunakan kalimat Rob ini. Nah, doanya Nabiullah Ibrahim ini adalah doa teman-teman minta istiqomah dalam sholat. Nah, gitu ya. Kita baca sama-sama. Rabbi ji'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Masya Allah. Ini doa yang menurut saya teman-teman sangat luar biasa ya. Suara saya terputus-putus teman-teman? Enggak, Ustadz. Tidak. Tidak. Oh ya. Suaranya kata ini, suara ini. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi tadi ya doa. Nah ini yang doa tadi adalah di surat Ibrahim tadi ya. Ini surat Ibrahim nih teman-teman, ayat 40+1. Ini hafalkan ya. Ini PR doa. Nanti pekan depan saya tanya doa-doanya. Tadi doa sapu jagat ya. Doa ketetapan iman dan Islam. Nah, yang ketiga doa istiqomah dalam sholat ini ya. Hafalkan ya. Jadi doa-doanya hafalkan. Rabbi ij'alni ya Allah. Ya Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur, memiliki, menguasai. Nah, kan gitu ya. Ij'alni jadikanlah aku muqimas sholati. Ya. Hamba-hambamu yang menegakkan sholat wa min dzurriyyati dan keturunan. Jadi kita minta teman-teman saya ya kita nih ya saya dan anak keturunan saya orang-orang yang menegakkan sholat. Rabbana wa taqabbal doa ya Allah terimalah doa-doa kami. Nah kita teman-teman minta kepada Allah agar supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya. Jadi kita nih mudah-mudahan sholat kita nih saya semua bukan hanya ketika di sini gitu ya. Bukan hanya saat mahasiswa di pesantren gitu ya. Tapi mudah-mudahan sholat kita bisa kita pertahankan sampai mati. Karena yang namanya sukses itu bukan sekarang. Ya, tapi di akhir. Ingat ya, sukses itu di akhir. Yang menentukan itu di akhir. Kemudian doa yang keduanya adalah Rabbana ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Wali walidayya. Dan kedua orang tuaku. Walil mu'minin dan orang-orang yang beriman. Teman-teman kalau doa jangan pelit gitu ya. Jangan egois. Diri ya terus, orang lain gak pernah dipedulikan. Gak boleh nih teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mengangkat doa, mengangkat tangan ketika berdoa, coba ya. Doa diri, orang tua dan orang yang beriman.
Ini harus menjadi standar bagi kita. Ya. Orang yang beriman adalah orang yang punya kepedulian kepada orang lain. Ya, orang yang beriman adalah orang yang peduli pada orang lain. Ya, Rabbana gfirli, ya Allah ampunilah aku. Wali daya, dan kedua orang tua. Walil mu'minin, dan orang-orang yang beriman. Yauma yaqumul hisab, pada hari penghisaban. Masya Allah. Karena pada hari penghisaban adalah, teman-teman ya, itu hari yang sangat berat. Nah, hari yang sangat luar biasa ya. Sengsara, menderita. Tapi bagi orang-orang yang diberikan naungan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasa. Nah, mudah-mudahan kita doain ya. Doakan orang tua kita ya. Mudah-mudahan ketika kita belajar, teman-teman angkat kedua tangan kita, Rabbana gfirli, ya Allah ampunilah dosaku, wali daya, dan kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan orang-orang yang beriman ya Allah. Nah, teman-teman, kalau kita sering mendoakan orang yang beriman, mudah-mudahan kita mendapatkan doa dari orang-orang yang beriman. Makanya doa ini yang sering saya baca, karena mudah-mudahan ya, kalaupun doa saya dikabulkan, mudah-mudahan doa orang lain mendoakan saya. Kan kita orang beriman ya. Jadi kita ini, teman-teman, kita akan mendapatkan doa yang sama. Nah, jadi kalau kita ngumpul dengan orang-orang yang saling mendoakan, kalaupun saya nggak dapat gitu ya, karena dosa saya banyak gitu, tapi mudah-mudahan nih, dari doanya Zaid ya, dari doanya Fahri kan gitu ya, dari doanya Hanun gitu ya, Putri dan sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa dikabulkan. Nah, maka teman-teman PR ya, jangan pelit dalam doa. Jadi yang pertama nih doa sapu jagat tadi ya, doa yang sangat luar biasa. Yang kedua doa tetap dalam iman dan Islam. Yang ketiga adalah doa supaya istiqomah dalam sholat. Nah, istiqomah dalam sholat dan doa agar diampuni seluruh dosa. Ya. Nah, kemudian yang ketiganya, yang keempatnya kita hafalkan 5 doa saja. Ya. Banyak sebetulnya ya, tapi saya 6 doa saja. Kita mudah-mudahan bisa. Nah, doa yang berikutnya adalah ini doanya Nabi Adam. Nabi Adam ketika melakukan kesalahan, teman-temannya kelalaian, nah di antara bacaannya adalah Rabbana, ya Allah, menggunakan Rabb ya. Karena Rabb tadi adalah punya makna yang sangat luar biasa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kalau kita berdoa ini memuji Allah dulu. Rabb itu artinya memuji ya. Jadi Allah yang memberi rizki, yang menciptakan, memberi rizki, mengatur ya seluruh kehidupan kita. Ampun, kami telah menzolimi diri kami sendiri. Wa ilam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan memberikan rahmat. Nah, ini penting teman-teman ya. Jadi kita minta rahmat Allah. Boleh jadi ibadah kita sebetulnya berat untuk bisa mendapatkan ampunan oleh Allah. Tapi dengan rahmat Allah, dengan kasih sayangnya, Masya Allah, ini yang akan menjadikan kita diampuni. Sebetulnya yang membuat kita diampuni bukan karena amal ibadah kita ya, sekali semua, tapi rahmat dari Allah. Makanya doanya supaya kita dapat iman Islam juga akan sama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Itu mintanya juga rahmat. Nabi Adam juga mintanya rahmat dari Allah. Jadi supaya kita nih diampuni dosa-dosa kita, ditetapkan iman Islam kita, ya Allah minta rahmatmu, kasih sayangmu ya Allah. Nah, maka teman-teman ini mahal ya. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat mahal. Kita baca doanya tadi Nabi Adam sama-sama tuh 2, 3 teman-teman. Rabbana zalamna khasirin. Nah, ini adalah doanya Nabi Allah Adam alaihi salam. Ya. Jadi ketika Nabi Allah Adam alaihi salam lalai dari perintah Allah, makan buah yang terlarang, maka teman-teman terbuka aurat. Kemudian Nabi Adam juga langsung ketika ini adalah dosa, langsung sadar, langsung taubat.
Dan kemudian Allah ya mengucapkan doa tadi dan diturunkan Allah dari surga. Bayangkan ya, jadi dampak dosa itu teman-teman ya akan direndahkan. Nabi Adam diturunkan di Hindia ya, hawanya di Jeddah itu ribuan kilo. Jadi kalau orang berbuat dosa maka dijauhkan dari orang-orang yang dicintai. Ya, akan dipermalukan. Orang berbuat dosa itu pasti dibuat malu. So, teman-teman, naudzubillah, jangan teman-teman ya. Seseorang saja ya. Ketika seseorang mencuri ketahuan pasti malu nggak? Malu. Bukan berhenti sampai di situ, ya. Bukan berhenti sampai di situ. Tapi juga dipermalukan, kemudian akan dijatuhkan kedudukannya. Bukan hanya sampai di situ saja, akan dijauhkan dari orang-orang yang dicintainya. Hidupnya pasti menderita. Nah, jadi berlipat-lipat. Tapi tidak usah khawatir kalau kita diberi ujian kayak gitu. Tinggal baca doa tadi. Nah, Nabi Adam itu taubatnya teman-teman ya selama 40 tahun. Ya. Baru 100 tahun kemudian baru ditemukan dengan Hawa di Jabal Rahmah. Ya, Masya Allah. Buat dari apa ada? Buat dari doa tadi. Nah, maka kita kalau ada masalah gitu ya, taubat aja. Kita ada yang nggak suka, taubat. Kita misalnya rezekinya terbatas, taubat. Kita ada apa lagi? Ya musibah-musibah, taubat. Terus saja. Nah, nanti Allah pasti akan mengangkat derajat kita, kemudian meluaskan rezeki kita, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Ini doa yang sangat luar biasa, Masya Allah. Nah, kemudian ini doa yang berikutnya terakhir ya. Sebentar lagi. Nah ini teman-teman, kita doa minta jodoh, gitu ya. Bayangkan, Allah yang menciptakan kita, mengatur kehidupan, memberi rezeki kepada kita. Nah, maka sudah sewajibnya ya, kita harus mintanya kepada Allah dalam masalah rezeki. Jangan nyari sendiri, nah gitu ya. Dengan pacaran, orang pacaran dia nyari sendiri. Orang pacaran dia belum tentu. Doa saja, Robbana, sama-sama baca nih, doa minta jodoh. Rabbana Masya Allah. Jadi ya Allah ya Rabbana, yang memberi rezeki, yang mengatur, yang melihara, hab, anugerahkanlah ya lana kepada kami min azwajina, dari pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk mata, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam ya, contoh bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah doa minta jodoh gitu ya, doa minta anak yang soleh ya, doa minta menjadi imam bagi orang yang bertakwa adalah menggunakannya gitu ya. Jadi sahabat ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah kita berusaha ya semaksimal mungkin untuk berusaha tadi ya, hafalkan doa tadi ya. Insyaallah sudah pada hafal. Nah, itu diantaranya. Jadi makna Rob adalah makna yang sangat luar biasa ya. Makna tadi minimal 3 makna dasar tadi ya. Allah sebagai Al-Khaliq, Ar-Raziq, dan Al-Mudabbir. Nah, teman-teman. Maka ketika kita teman-teman ya ingin dilindungi dari semua kejahatan, nah oleh Allah disuruh berlindung dengan mengucapkan a'udzubi di dalam surat Al-Falaq dan An-Nas. Masya Allah. Di dalam surat Al-Falaq dan An-Nas. Di dalam surat An-Nas, qul a'udzu bi rabbin nas. Di dalam surat Al-Falaq, qul a'udzu bi rabbil falaq. Ya. Qul, katakanlah a'udzu, aku berlindung, bi dengan Rabb. Ya, Rabb tadi adalah ya bisa disandarkan tadi ya. Nah, tadi kalau disandarkan dengan sesuatu, diidofatkan gitu tadi. Qul a'udzu bi rabbil falaq, artinya yang menguasai tadi. Katakanlah aku berlindung kepada yang menguasai al-falaq, waktu subuh. Nah,
Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai manusia. Nah, jadi yang menguasai, yang memiliki, yang mengatur, yang menciptakan sebetulnya, yang menciptakan manusia, yang memberi rezeki manusia, yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Nah, maka kita harus berlindung tuh. Qul a'udzu birabbin nas misalnya. Jadi kita disuruh oleh Allah berlindung dengan Rabb. Ya, Anas ya. Nah, dari mana teman-teman? Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, dalam surat An-Nas dan Al-Falaq ini punya makna yang sangat mendalam ya. Mungkin waktunya terbatas nih sebentar lagi. Tapi sedikit saja. Di dalam surat Al-Falaq teman-teman ya, kita disuruh oleh Allah berlindung dengan kejahatan ya. Satu, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari kejahatan yang Allah ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam. Wa min syarri nafasati fil 'uqad, dari kejahatan orang-orang yang sihir ya. Wa min syarri nafasati fil 'uqad ya. Wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang dengki. Kita disuruh oleh Allah berlindung dari 4 kejahatan ya teman-teman ya. Min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dari 4 kejahatan hanya satu disuruh berlindungnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi Rabb itu menguasai tadi ya, menguasai apa yang Allah ciptakan, menguasai malam yang gelap gulita. So, kalau malam orang pada takut. Kalau siang bisa berani berjalan ya sendirian. Tapi kalau malam belum tentu berani berjalan sendirian ya. Nah, karena kita takut ya, takut setan, takut hantu, takut kalau itu nggak jadi masalah ya teman-teman. Takut orang yang jahat kepada kita, takut binatang buas. Kalau di daerah-daerah tertentu ya, itu masih ada di daerah Kalimantan gitu ya, Sulawesi sana katanya ya. Masih ada ular-ular besar kan, kalau nggak salah ada di Sulawesi atau di mana ya. Ada seorang ibu-ibu yang dimakan oleh ular piton itu ya, yang besar gitu ya, dan dimakan. Ini masih banyak tuh, maka kita berlindung kepada Allah ya, yang tadi ya, yang menciptakan, yang mengatur. Itu di surah Al-Falaq tuh, kita berlindung dengan satu kalimat saja, Rabb. Ini adalah tauhid rububiyah teman-teman. Tapi beda di dalam surat An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah Rabb tadi ya, yang menciptakan, mengatur, memberi rezeki. Tapi harus ada dua tauhid lagi. Yaitu apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah ini 3 ini. Jadi kita disuruh oleh Allah berlindung kepada apa? Tauhid rububiyah, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, itu tauhid mulkiyah. Ada yang membagi ya, tauhid 3. Yang ketiga adalah ilahin nas, tauhid uluhiyah. Min syarril waswasil khannas, dari apa? Kejahatan was-was alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Teman-teman, ternyata apa? Dalam surat An-Nas kita harus berlindung kepada Rabb tadi, Allah. Tidak cukup hanya di situ, tapi harus juga kepada mulkiyahnya Allah, yaitu pengaku Allah sebagai raja, tunduk pada aturan undang-undang Allah pada Al-Quran ya. Kemudian ilahinas, ini adalah tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Uluhiyah itu teman-teman tauhid ibadah. Jadi tidak cukup kita yakin yang menciptakan kita siapa? Allah, memberi rezeki Allah, mengatur Allah, tapi gak ibadah. Kita nggak bisa berlindung dari setan hanya dengan Rabb saja, nggak cukup. Tapi harus dengan ibadah. Tauhid rububiyah, pernah sampaikan di pertemuan yang lalu, adalah tauhid ilmu. Tauhid uluhiyah adalah tauhid ibadah. Jadi kita tahu ini adalah zina dosa, mencuri dosa, pacaran dosa, tapi kita nggak pernah ibadah teman-teman, nggak bisa. Maka di Indonesia ini banyak ya, tahun di akhir September saja hampir 1.200-an korupsi di Indonesia, sebagian besar dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan. Artinya tahu itu nggak boleh mencuri, tapi kenapa masih melakukan? Nah, karena ibadahnya jelek. Nah, jadi ini penting nih semua. Jadi kita belajar tauhid uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat gitu ya. Maksudnya di sini. Jadi ada orang yang baru tahu saja. Baru sekedar tahu yang menciptakan Allah, yang memberi rezeki Allah, yang mengatur Allah, tapi nggak mau ibadah. Nah, maka ketika kita tauhid kita ingin bagus, ibadah kita harus
Apa teman-teman? Harus bagus. Ya, ibadahnya harus bagus. Tidak bisa ingin ditolong oleh Allah, ya, tapi ibadahnya jelek, nggak bisa. Jadi hanya tauhid rububiyah di sini adalah hanya sekedar tahu saja. Oleh karena itu mudah-mudahan ya, dengan kita sebetulnya yakin dengan tauhid rububiyah ini, ya hikmahnya adalah kita menjadi orang-orang yang hidupnya bahagia, tenang, tentram, damai gitu ya. Nah gitu ya. Maka jadikanlah kita orang-orang yang selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan yakin tadi yang menciptakan kita Allah, memberi rezeki Allah, dan mengatur kehidupan kita Allah, dibuktikan dengan ibadah yang bagus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian teman-teman ya, sudah 7:30, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua hamba-hamba yang istiqomah dalam iman dan Islam. Dan doa tadi ya, 6 doa tadi PR ya, mudah-mudahan dihafalkan. Dihafalkan doa-doa tadi ya, sehingga mudah-mudahan kita semua ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gazi, ada pertanyaan Gazi? Ada apa Gazi? Bismillah Ustaz, izin bertanya. Iya, Mangga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gazi dari Prodi HES. Izin bertanya Ustaz. Tadi yang doa minta jodoh itu di surat apa Ustaz? Yang mana? Yang doa minta jodoh yang ayat 74 di surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat 74. Ya. Jadi surat minta jodoh tadi Al-Furqan ayat 74 teman-teman. Kalau yang ayat 23 ayat 23 itu surat apa Ustaz? Itu Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 23. Itu ya. Iya, Mangga. Ya, Den, ada pertanyaan, Den? Maaf ya, kepencet ya. Iya. Alhamdulillah. Nah itu ya teman-teman. Jadi tadi dengan baca doa tadi, artinya ketika kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah, Rabbana hablana, itu berarti kita, ya Allah, serahkan urusan kita, yang menguasai kita hanya kepada Allah. Nah jadi kalau kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, nanti Allah akan ngurus semuanya. Jadi kalau kita ngurus pada diri sendiri akan bermasalah, karena kita diciptakan tidak bisa ngurus diri sendiri. Maka teman-teman, orang yang menyerahkan dirinya pada diri sendiri itu pasti akan resah, gelisah, gundah gulana, dan stres. Lihatlah orang-orang yang, maaf ya, yang kaya-kaya, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, nah banyak bermasalah dalam kehidupannya kalau hidupnya tidak digantungkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menuntun dan kita menguatkan tauhid kita. Ingat teman-teman ya, menguatkan tauhid tidak cukup hanya sekedar tahu tadi ya. Tidak cukup tauhid rububiyah saja. Tauhid uluhiyahnya harus bagus. Maka standar ibadah kita harus bagus tadi ya, salatnya diantaranya. Saya kan MY sudah berjalan belum ini di teman-teman? MY Mutabah Yomiyah sudah berjalan? Sudah. Sudah ya? Ustaz. Ya. Dan mudah-mudahan ini senantiasa diamalkan ya, standar-standar MY, karena MY ini adalah bagian penguat tauhid teman-teman ya. Jadi ilmu tauhidnya ini adalah kita pelajari. Nah, untuk menguatkan tauhid lagi adalah ibadah semakin bagus. Nanti kalau semakin ibadah bagus, nanti dituntun oleh Allah gitu ya. Dan diberikan yakin, karena nanti yang paling mahal itu adalah yakin. Ya. Yang paling mahal adalah yakin. Nah, mudah-mudahan kita dianugerahkan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian teman-teman, mohon maaf ya, kita istighfar dan doa akhir majlis. Astagfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya, pekan depan siapa yang presentasi? Kelompoknya siapa? Oh iya. Jadi kemarin nanti pekan depan Rizky ya dengan timnya seperti kemarin ya, ada tayangan videonya ya untuk lebih menguatkan materi. Jadi diharapkan sehari sebelumnya harus dikirimkan. Itu terima kasih semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya duluan ya teman-teman. Ya, syukron jazakallah khair. Ustaz Suherman sudah memberikan materi KBM-nya tadi.
juga dipersiapkan untuk minggu depan untuk kelompok yang presentasinya dengan lebih baik lagi ya. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes.